Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi, Assalamualaikum, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Oke, Pak Fikar, ini kan tadi kita baru saja melihat ya bagaimana respon dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa sebelum sidang peradilan yang hari ini agendanya kesimpulan ini mengatakan kami optimis majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan mengabulkan permohonan dari Peggy Setiawan begitu kan, karena dirasa atau dinilai alat buktinya ini memang mengada-ngada dan terkesan dipaksakan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, menurut saya ya dalam satu perselisihan di dalam satu forum peradilan ya selalu saja para pihak itu masing-masing bersifat subjektif gitu ya, baik pemohon maupun termohonnya gitu, dengan argumen dan alat bukti yang mereka miliki gitu ya, mereka pasti akan bersifat subjektif. Nah, karena itu nanti posisi objektifnya ada pada hakim, karena hakim yang akan melihat apakah argumen yang kemudian didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ini saling mendukung, mana lebih kuat gitu umpamanya soal error in persona itu tadi, ya kan? Itu kan sebenarnya argumen alibi. Ada dua alibi yang diajukan sebenarnya. Yang pertama alibi soal orangnya, error in persona, salah orang. Yang kedua alibi soal waktunya. Ya, artinya ketika peristiwa itu terjadi dia tidak pada tempat kejadian gitu, tapi dia ada di tempat lain gitu. Nah, ini kan argumen ini kan juga harus didukung oleh alat bukti. Nah, demikian juga dari pihak termohon umpamanya, ketika dia menetapkan gitu ya, tersangka itu menjadi tersangka gitu ya, dia juga harus didukung oleh dua alat bukti. Nah, salah satunya umpamanya apa? Itu tadi maunya ada putusan pengadilan yang menyatakan ada buron gitu, ya kan? Nah, buron itu terminologi sebenarnya nggak ada di dalam KUHP ya, tapi itu dalam praktek buronan tuh ada. Kan kesannya gini, buron itu adalah orang yang lari, ya. Nah, orang yang lari itu yang dianggap menurut hukum dia sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dia dianggap buron. Kalau saksi dia nggak akan buron gitu, karena saksi setiap saat bisa dipanggil gitu. Tapi yang buron itu pasti tersangka gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi dua argumen inilah yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim, mana sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran gitu. Dan ini merupakan hari terakhir di mana hakim punya kesempatan untuk memperoleh informasi sebesar-besarnya terkait dengan kesimpulan baik dari termohon dan juga pemohon begitu ya. Sebelum akhirnya akan menentukan putusannya di hari Senin begitu ya. Betul. Nah, kalau yang juga menarik perhatian saya adalah kemarin ahli pidana dari Polda Jawa Barat ini kan sudah dihadirkan ya. Kalau tidak salah ya ada satu orang begitu ya. Singkat sekali sidangnya kemarin begitu yang mengatakan bahwa sebenarnya penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini sudah memenuhi syarat begitu ya, karena sudah memenuhi dua alat bukti, ya kan, walaupun tidak ada pemeriksaan sebelumnya terhadap Peggy Setiawan. Anda melihatnya bagaimana? Gini, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena ada dua alat bukti atau tidak, gitu ya? Nah, itu yang kemudian akan diperiksa, akan diuji di sini, ya. Apakah benar alat bukti itu kan formal sebenarnya, bahwa seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan formalnya harus ada dua alat bukti gitu. Nah, persoalannya adalah apakah dua alat bukti ini memang berkaitan dengan peristiwanya gitu. Nah, itu kan yang agak sulit sebenarnya menyimpulkannya gitu. Ya karena apa? Ya pokoknya istilahnya kalau orang Betawi bilang pokoknya ada dua alat bukti gitu kan, karena pendekatannya formal. Tetapi sebenarnya menurut saya peradilan ini juga harus menguji apakah dua alat bukti yang ditampilkan itu relevan dengan peristiwanya gitu. 8 tahun yang lalu. Iya, itu yang makanya saya bilang harusnya diuji juga gitu. Jangan yang pada saat sidang pembuktian kemarin. Iya, karena ini penetapan tersangka. Artinya gini, penetapan tersangka mestinya selain pendekatannya formal juga harusnya material juga. Maksud saya selain ada dua alat bukti pun harus bisa dibuktikan bahwa dia memang berkaitan dengan peristiwa itu gitu. Tidak terlalu beririsan dengan nanti sidang pokok materi perkara. Kan begini, belum masuk ke pokok perkara, kan belum menyatakan bahwa dia salah atau tidak, kan belum. Tapi betul nggak orang ini yang memang
melakukan tindak pidana, kan Pelaku itu yang dimaksud ya, melakukan perbuatan itu. Betul, yang disangkakan betul nggak ini gitu. Nah itu kan artinya dua alat bukti pun sebenarnya harus relevan gitu. Dan kemarin dalam 2 hari dalam sidang pembuktian Anda melihat tidak tersaji secara gamblang di sidang pra-peradilan kemarin? Ya menurut saya dari kesaksian para ahli dan alat buktinya itu belum terungkap gitu ya. Walaupun umpamanya di Belum dalam terungkap atau tidak mau diungkap? Menurut saya belum terungkap lah. Belum Ya. terungkap, oke. Iya. Karena gini, apa namanya, di dalam satu peristiwa pidana gitu kan sebenarnya bisa dikategorikan ada 4 modus ya. Modus yang paling mudah adalah tertangkap tangan. Ya. Iya kan, kalau tertangkap tangan itu tidak bisa perlu mengelak. tidak perlu ada formalitas apapun. Pokoknya tertangkap tangan dia bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ketika ada laporan, kemudian laporan itu tindak pidana umum ya, yang semua orang yang melihat, mendengar, merasakan bisa lapor. Ada juga pengaduan itu khusus untuk delik aduan, tindak pidana yang hanya dijalankan kalau diadukan oleh korbannya, gitu, ya kan? Nah itu artinya perlu apa? Perlu ada pengaduannya kan? Perlu ada pengaduan, dan untuk mengadu itu harus ada panggilan dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah pengembangan. Nah ini menurut saya pengembangan dari kasus yang pernah ada. Oh ini jadi dari hasil pengembangan? Iya, dari putusan itu kan dianggap tersangka ini pengembangan dari kasus yang dulu gitu. Dulu dia bersama-sama gitu. Nah persoalannya adalah yang jadi soal yang akan dinilai ketika dulu dia sudah disita, tadi saya dengar motornya, ya kan, barang buktinya. Barang buktinya tapi tapi kok tidak ada tindak lanjutnya. Ya, baru 2024. Nah setelah 8 tahun baru ada tindak lanjutnya gitu. Nah ini juga meragukan gitu. Artinya betul enggak itu orangnya itu? Kalau memang betul, mestinya pada 2016 itu sudah dilakukan gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan. Ada apa itu kan? Nah itu, nah itu dia. Nah, saya kira pra-peradilan ini belum tuntas nanti memecahkan masalahnya. Tetapi nanti di persidangan pokok perkaranya akan nampak benar gitu. Kenapa baru 8 tahun ini diproses gitu, iya kan? Kenapa baru ketika ada filmnya ini baru jalan lagi, umpamanya seperti itu kan. Nah itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan publik gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi presiden. Presiden dalam pengertian orang akan berpikir juga, jangan-jangan saya dulu punya kasus tiba-tiba muncul, ya kan? Sudah 8 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, viralkan saja di media sosial, nah, karena no viral no justice. Nah itu dia yang kemudian harus menjadi PR tersendiri, tidak hanya menjadi ya begitu PR tersendiri bagi pihak kepolisian ya. Betul. Kita akan ulas lagi nanti usai jeda, Pak Fikar. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang hari ini, saudara, sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan baik dari termohon dan juga pemohon. Saya masih melanjutkan perbincangan saya dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, ini kan kalau tadi saya melihatkan no viral no justice begitu. Bahkan bukti sitanya itu 2016 itu sudah ada penyitaan barang bukti, salah satunya adalah sepeda motor, tapi baru dibuatkan itu 2024. Penyitaannya, bukti penyitaannya. Apa yang terjadi di sini? Nah itu juga menjadi pertanyaan publik kan, menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Sebenarnya penegak hukum selama 8 tahun ya, 8 tahun menguasai barang yang tidak jelas gitu, ya kan? Dalam konteks apa gitu? Ya kecuali memang motor itu atau barang itu menjadi bukti di perkara lain, gitu. Jadi menjadi alat bukti di perkara lain gitu. Itu boleh gitu. Tetapi kalau itu tidak dipergunakan dalam perkara yang lain yang 8 kalau nggak salah gitu ya, itu motor tidak dipergunakan, maka itu sebenarnya sudah sesuatu yang menjadi pertanyaan gitu. Artinya menguasai barang yang seharusnya punya orang lain gitu. Nah bahwa sekarang ada pembenarannya dalam kerangka perkara bahwa itu adalah barang sitaan gitu ya, ya boleh saja gitu. Nah karena itu sekarang kita serahkan pada hakim untuk menilai sebenarnya sah tidak itu penyitaannya, ya.
karena itu sudah disita 8 tahun yang lalu gitu. Tetapi formalitasnya baru dinyatakan pada tahun-tahun pada hari-hari ini umpamanya seperti itu. Nah, itulah yang menurut saya juga bisa menjadi objek dari pra peradilan gitu. Karena kan pra peradilan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan gitu ya. Semua proses penyidikan itu bisa menjadi objek pra peradilan gitu. Nah, ini tinggal kita menyerahkan kepada hakim ini untuk menilai gitu. Apakah rangkaian peristiwa ini memenuhi syarat untuk dinyatakan bahwa ada beberapa tindakan yang memang tidak sah gitu atau sebaliknya. Oke, kita akan lihat bagaimana jangan-jangan ketika bukti penyitaan baru dibuatkan setelah oh iya ini ternyata viral lagi akan bergulir lagi kasusnya begitu ya. Ya kita sayangkan sih sebenarnya ya. Tapi saya ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat dulu untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi menjelang sidang pra peradilan terhadap Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan dari termohon dan juga pemohon. Sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alata. Selamat pagi Vida. Vida, jadi nanti mekanismenya akan seperti apa dalam sidang agenda pembacaan kesimpulan? Ya, Adisti, untuk hari ini nanti dari kedua belah pihak, baik itu pemohon dan juga termohon, yakni pihak Peggy Setiawan maupun pihak dari Polda Jawa Barat, ini akan masing-masing memberikan kesimpulan mereka dari sejumlah rangkaian sidang yang hingga kemarin ini sudah dijalankan dalam agenda sidang pra peradilan. Mulai dari kemudian replik, duplik, dan juga tentunya dari keterangan-keterangan ahli dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di sidang pra peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Kalau kita melihat Adisti dan juga saudara, kemarin dari masing-masing kemudian pihak, baik itu Polda Jawa Barat dan juga Peggy Setiawan, ini telah kemudian mendatangkan ahli hukum pidana untuk kemudian memberikan pendapat dan juga kemudian pandangannya sesuai dengan keahliannya dalam hukum pidana dan juga hukum acara, begitu Adisti dan juga saudara. Kemarin tentunya yang juga dibahas oleh ahli hukum pidana dari Universitas Jayabaya yang kemudian didatangkan oleh Polda Jawa Barat ini adalah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kemarin kalau kita merunut Adisti dan juga saudara melihat bagaimana jalannya sidang pembuktian begitu ya, Adisti dan juga saudara, dengan agenda kemudian keterangan dari ahli pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat ini sempat berlangsung dengan sangat alot begitu Adisti dan juga saudara, karena memang kemudian kalau kita menilik ada perbedaan pandangan dari ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat dengan ahli hukum pidana yang kemudian didatangkan oleh Peggy Setiawan, di mana kalau dari ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat yang memberikan kemudian keterangannya kemarin, ini menilai bahwa penetapan tersangka ini sah jika kemudian ada 2 alat bukti yang kemudian sudah dikantongi oleh penyidik. Sementara untuk ahli hukum pidana yang kemudian didatangkan oleh pihak Peggy Setiawan ini menilai bahwa selain adanya 2 alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka oleh penyidik begitu ya, penetapan seseorang sebagai tersangka ini juga harus didukung dengan alat bukti. Alat bukti ini apa? Adisti dan juga saudara, tentunya adalah alat yang dijadikan oleh tersangka atau pelaku untuk kemudian melakukan tindak pidana mereka. Inilah kemudian yang sempat kemudian menjadi perdebatan yang sengit, karena kalau kita melihat itu artinya kalau dari hukum atau dari ahli hukum pidana Polda Jawa Barat ini hanya kemudian mendasari penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berlandaskan kuantitas atau jumlahnya, yakni 2 alat bukti. Sementara untuk ahli hukum pidana dari Peggy Setiawan ini kemudian menuntut atau menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka ini juga harus didasari 2 alat bukti dan juga 1 barang bukti yang mendukung kemudian tindak pidana seseorang, atau artinya ini adalah berdasarkan kualitas alat bukti. Adisti.
akan nantikan bersama dan juga kawal bersama sidang pra-peradilan yang hari ini mengagendakan pembacaan kesimpulan dari pihak termohon dan juga pemohon. Dalam hal ini adalah Peggy Setiawan dan juga tim dari Polda Jawa Barat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita akan lanjutkan lagi Breaking News Kompas TV usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan mengajak Anda untuk melihat secara real time atau visual terkini yang kami dapatkan. Ini adalah ruangan di mana nantinya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan baik dari pihak pemohon dan juga termohon. Dalam hal ini adalah dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelumnya, saudara, rangkaian agenda sidang pra-peradilan ini sudah dilakukan mulai dari sidang pembacaan, kemudian juga ada jawaban, sidang duplik, replik dan juga sidang pembuktian yang menghadirkan ahli dan juga saksi baik dari pihak termohon dan juga pemohon, saudara. Kita masih akan berbincang dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah bergabung di studio, dan rencananya memang sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini hari ini adalah membacakan kesimpulan, dan ini merupakan hari terakhir di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini mendapatkan informasi dan juga sebanyak-banyaknya dari pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat untuk mempertimbangkan nantinya keputusan di hari Senin, karena pembacaan putusan terhadap sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini akan dibacakan pada hari Senin pekan depan. Saya melanjutkan lagi Pak Fikar. Pak Fikar, ini kan kalau kita lihat ya, dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini kan selalu mengatakan Peggy ini merupakan korban salah tangkap begitu ya. Karena di saksi-saksi juga mengatakan pada saat sidang pembuktian teman-teman Peggy, rekan pekerja bangunan bilang kalau Peggy ini ada di Bandung pada saat peristiwa Vina dan juga Eki ini meninggal dunia begitu ya, pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu. Termasuk juga tato. Soal tato, tato yang ada di tangan kanan atau tangan kiri bergambar bintang, begitu kan? Yang kemudian dijawab oleh Polda Jawa Barat, tato bergambar bintang ini sudah dihapus oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan cairan kimia. Pendapat Anda bagaimana soal ini? Ya, betul soal salah orang ini atau error in persona ini, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menyebutkan, maka harus ada persesuaian identifikasi orang yang dianggap sebagai buronan itu tadi. Ya, meskipun tadi saya berpendapat ketika orang dinyatakan buronan itu implisit sudah didudukan sebagai tersangka sebenarnya, ya, walaupun belum ada suratnya gitu. Nah, tetapi juga harus diklopkan apakah benar orangnya itu yang seperti disebutkan di dalam putusan gitu. Nah, salah satunya itu tadi soal tato, iya kan? Nah, tato itu ya menurut pengalaman saya, melihat penglihatan saya, dihapus bagaimanapun itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya tidak akan pernah hilang itu. Pasti ada bekasnya ya? Pasti ada bekasnya. Iya gitu. Kan? Walaupun di laser aja dengan biaya yang mahal itu pasti ada bekasnya. Betul. Begitu. Nah itu jadi pertanyaan dong. Nah, ini betul. kok nggak ada bekasnya gitu, nggak ada ketinggalan bekasnya sedikit aja. Nah betul. Nah artinya memang itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim juga gitu, ya. Karena itu jadi materi perdebatan juga kan antara pemohon dengan termohon kan. Betul. Rambut keriting, kemudian tato. Itu basic ya, basic profiling ciri-ciri fisik loh. Betul, betul. Jadi di samping ciri-ciri formal dalam pengertian identitas persuratan atau identitas tanda pengenal gitu ya, tapi juga betul nggak orangnya, akurat tidak betul itu orangnya yang memang dimaksudkan di dalam putusan pengadilan yang terdahulu gitu. Nah itu tadi salah satunya adalah, nah itu yang saya bilang tadi alibi. Alibi itu pengertiannya menurut saya tidak hanya pendapat yang menyatakan bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana dia tidak di situ, tapi juga error in persona juga itu juga sebenarnya alibi, bisa pakai alibi gitu, maksudnya loh bukan ini orangnya, karena orang yang disebutkan di dalam putusan itu identitasnya jelas, umpamanya ada disebutkan dalam putusan, ternyata orang yang ditangkap ini lain,
ya lain atau ada perbedaan paling tidak dengan orang yang yang disebutkan di dalam putusan. Nah, tinggal persoalannya mungkin ahli juga bisa menjelaskan. Mungkin nggak seseorang umpamanya dalam waktu 8 tahun merubah penampilan atau performance gitu ya. Ya sedemikian rupa sehingga umpamanya tidak sama dengan 8 tahun yang lalu. Menurut saya seharusnya tetap ada yang dibawa gitu. Umpamanya rambut keriting. Rambut keriting itu Bisa diluruskan dilurusin, bagaimanapun, ya. Itu kan pasti bakal keriting lagi, karena Keriting basicnya lagi. memang keriting. Betul. Aha, Nah, sama termasuk dengan juga luka itu tadi. tato, ya kan? Tato gitu ya, yang dihilangkan itu pasti sampai kapanpun juga ada bekasnya gitu. Ada nggak mungkin jadi bersih sama sekali itu nggak mungkin kalau menurut saya. Apalagi Kecuali dia dengan laser yang mahal ya. apalagi dia bukan orang kaya, umpamanya dibawa ke Singapura di operasi sedemikian rupa sehingga hilang gitu. Iya kan? Nah, ini kan Peggy yang kerjanya buruh bangunan gitu ya. Nah, itu juga kontradiktif ya. menggambarkan bahwa nggak mungkin gitu. Sampai sedetil itu dia menghilangkan jejak semuanya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, tapi ini semua kembali kepada kewenangannya hakim. Ya, apakah hakim bisa diyakinkan dengan argumen para pihak ini? Nah, tinggal nanti kita tunggu putusannya, kan begitu sebenarnya. Dan sidang pembuktian kemarin baik dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat yang menyiapkan ahli ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk hakim memutuskan secara cermat ya. Betul. Termasuk juga soal ciri-ciri fisik tadi Betul, ya. betul. Selain Ya. juga dengan proses penyidikan yang prosesnya tahapan penyidikan seperti apa? Betul. Nah, di tahapan penyidikan sebenarnya kan itu tadi yang sebagaimana dipersoalkan oleh penasihat hukum tadi ya. Penyidikan itu kan gini, perkara pidana itu bisa lahir seperti yang saya katakan tadi ada 4 modus. Selain tertangkap tangan, semua harus ada proses formalnya. Oke. Ya, baik itu delik biasa, delik aduan maupun pengembangan gitu. Nah, kalaupun pengembangan, ya tadi saya berkesimpulan bahwa putusan itu sebenarnya sudah menempatkan orang buron itu sebagai tersangka, tetapi tetap harus ada penetapannya secara tertulis gitu, bahwa dia memang tersangka. Nah, untuk menetapkan itu ada proses-proses, harus dipanggil dulu, didengar dulu keterangannya, baru kemudian ditetapkan gitu, dan seterusnya. Walaupun umpamanya ada ahli yang menyatakan, oh itu udah cukup, yang penting ada 2 alat bukti, orang sudah dinyatakan sebagai tersangka gitu. Nah, itu tadi, tapi juga persoalannya adalah apakah alat bukti itu relevan dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Apakah akurat, apakah benar gitu orangnya itu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Saya agak sedikit kemarin tuh ya, saya agak sedikit loh kok Polda Jawa Barat kurang greget begitu karena menghadirkan ahli hukum begitu, ahli hukum pidana dari segi proses penyidikan sampai penetapan tersangka begitu ya kan. Tapi ada yang menurut saya kurang membuat publik yakin begitu ya kalau saya melihat salah satunya bukti-bukti forensik yang sebenarnya bisa nggak sih dihadirkan bukti-bukti forensik tersebut untuk meyakinkan hakim kalau memang Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini adalah Peggy alias Peron yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Perlu nggak bukti forensik itu dijabarkan pada saat sidang pembuktian kemarin? Mestinya kan gini, kalau pembuktian itu siapa yang membutuhkan gitu. Kalau memang kuasanya atau Peggy-nya sendiri yang membutuhkan, bahwa sebenarnya dia bisa minta gitu. Artinya bisa kuasa hukum Peggy itu bisa. Ya, bisa meminta kepada hakim supaya hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan bukti itu gitu. Karena bukti itu kan ada dalam penguasaan kepolisian, ya penyidik gitu. Nah, karena bisa minta bukti itu, gitu untuk meng-crossing gitu, betul nggak dengan bukti yang ini dia bahwa memang itu identifikasi itu keliru gitu, bahwa Peggy Peron itu bukan ini, gitu. Nah, itu menjadi penting gitu, dan semua bisa dilakukan oleh hakim, tergantung para pihak apakah dia membutuhkan atau enggak gitu. Di samping kan gini, perdebatannya adalah orang dulu berdebat pra peradilan itu perdata apa pidana sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kan dia masuk dalam wilayah pidana sebenarnya, ya kan? Pidana formal gitu. Cuma tata caranya mirip perdata. Ya kan? Ada pemohonan, ada jawaban, replik, duplik gitu kan? Ada pembuktian, ada kesimpulan. Nah, itu persis tuh acara perdata gitu ya. Nah, tetapi itu tadi saya bilang hakim juga bisa
menentukan untuk keyakinannya, karena hakim yang sekarang yang ini kan yang paling berkepentingan. Betul. Menentukan betul nggak ini proses-proses formal seperti ini memang dilakukan oleh penegak hukum umpamanya. Sudah sesuai prosedur. Sesuai dengan prosedur atau tidak gitu. Nah, itu yang tekanannya di situ sebenarnya pra peradilan itu. Tekanannya pada aspek formal dari penyelenggaraan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa atau dalam satu penyidikan. Oke, selain juga tekanan publik ya, yang Iya. ya kan, Ya, yang itu sudah nggak bisa terlanjur, dihindarkan. ya, yang terlanjur sudah besar begitu ya Iya. kan. Nah, itu artinya kemarin sebenarnya bisa saja untuk meyakinkan hakim begitu yang merupakan hakim tunggal Pak Eman Sulaiman begitu ya, seharusnya bisa saja dibuka rekaman CCTV, bukti forensik, ada 6 rekaman CCTV termasuk telepon seluler misalkan, telepon seluler yang memang sudah disita dan sudah masuk penguasaan penyidik, telepon seluler milik Vina, Eki, bahkan terpidana-terpidana yang lalu. Ya. Itu sebenarnya bisa juga, Bisa. harusnya bisa. Meskipun itu sebenarnya sudah masuk ke arah pokok perkara. Ya. Akan beririsan nggak sih? Beririsan mau nggak mau itu. Ya. Dalam satu peristiwa itu ada segi formal dan segi materialnya gitu. Tapi ketika untuk masuk ke urusan materialnya, mestinya formalnya dipenuhi semuanya gitu. Oke. Yang paling penting adalah apakah benar ini orang pelakunya gitu. Nah kan kita perlu bukti. Ya kan? Iya, nah itu yang supaya yakin kita betul, semua. supaya meyakinkan itu. Nah sayangnya itu tadi yang saya bilang pasal 77 KUHP kemudian ditambah putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka itu yang penting minimal ada 2 alat bukti gitu. Apakah 2 alat bukti ini berkaitan dengan tindak pidananya, relevan dengan tersangkanya, umpamanya ketika dia melakukan tindak pidana, itu yang tidak tidak dielaborasi lebih jauh oleh ketentuan ini gitu. Nah, karena itu juga bisa hanya bersifat formal saja. Ya, yang penting sudah ada 2 alat bukti ya udah sah gitu ya kan. Nah, padahal sebenarnya kalau diuji lagi terutama dalam penetapan tersangka, kalau dalam penangkapan, penahanan itu penggeledahan, penyitaan mungkin oke lah itu. Tetapi ketika menetapkan tersangka, menurut saya mau nggak mau hakim juga harus sedikit masuk ke segi materialnya gitu. Selain formal, tapi juga menguji benar nggak sih ini alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan ini relevan dengan tersangkanya gitu. Betul nggak ini identifikasi tersangkanya itu satu. Yang kedua betul nggak alat bukti itu juga bisa membuktikan bahwa tersangka ini memang pelakunya gitu. Ada indikasi ya paling tidak bukan membuktikan dia pelakunya, tapi ada indikasi bahwa dia yang melakukan gitu. Nah itu menurut saya yang harus terus dikaji gitu ya. Barangkali nanti para pembuat undang-undang juga akan berpikir sampai situ gitu. Karena itu tadi ya bisa. Pokoknya asal ada 2 alat bukti, pakai pokoknya. Orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Termasuk juga yang dikatakan oleh, saya ingat salah satu tim kuasa hukum Polda Jawa Barat, begitu ya, tim Polda Jawa Barat mengatakan bahwa memang ada kecocokan, kemiripan wajah Peggy Setiawan dan juga Peron ini identik 90%. Itukah kemudian menjadi salah satu dasar alat bukti yang dirasa cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka menurut Anda? Oke, itu kan kesimpulan tentang kemiripan 90% itu kan kesimpulan alat sebenarnya. Ya, betul. Ya kan? Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana itu yang penting saksinya. Ada betul nggak saksi itu memang menyaksikan tersangka itu yang punya indikasi melakukan tindak pidananya. Gitu. Nah ini saksinya aja nggak tahu ini di mana antara salah satu Ayep kalau tidak salah, ya kan? Nah itu yang harus dibuktikan nanti apakah ini sedang pra peradilan sudah berjalan, sudah masuk besok Senin pekan depan keputusan begitu ya. Kita akan simak ini ada ibunda dari Peggy Setiawan, pemirsa yang sudah hadir, kita lihat bersama. Bukan hari Senin kan akan ada putusan itu. Harapan ya harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa hanya memberi support biar Peggy kuat.
Itu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Ya, Jadi kalau kasih. Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, Iya, puasa. itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas hukum kepada yang membantu Peggy semoga Tuhan balas kebaikan Pak polisi yang bertugas suka memberikan sahur Peggy. Terus yang utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus harus ada dua minimal alat bukti. Yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut, majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil seperti itu teman-teman. Intinya doakan dari seluruh warga Indonesia mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mas. Diulang lagi Bu harapannya dari sidang yang sudah digelar. Polda. Ya, baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari Ibunda Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa memang anaknya dalam kondisi sehat, dan kita akan saksikan bersama pernyataan dari tim Polda Jawa Barat berikut ini. Sidang hari ini kan hari kedua terakhir ya, jadi pembacaan penyampaian kesimpulan. Jadi nanti kita lihat petunjuk hakim apakah mau dibacakan atau cukup diserahkan saja. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Jadi dasar penolakan dari pengacara Pak? Gimana? Menolak dari Dalil pemohon dari tadi. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Ya. Bacakan Pak. Nanti terserah Pak Hakim seperti apa. Kalau dari pihak Gitu. Polda sendiri mengharapkan dibacakan atau menyerahkan saja Pak? Diserahkan aja. Misalnya itu diserahkan masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Ini terus dulu. Baik, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat yang sudah menyiapkan kesimpulan dari Polda Jawa Barat yang nantinya akan diserahkan oleh tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan kesimpulan, di mana hari ini merupakan hari terakhir. Setelah nanti besok hari Senin akan ada sidang putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Saya masih bergabung dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini kalau kita lihat tadi ada dua pernyataan dari Ibunda Peggy Setiawan begitu yang sudah lebih dulu mengatakan bahwa memang mereka berharap ada keadilan pastinya ya kalau dari sisi Peggy Setiawan, termasuk juga kalau dari Polda Jawa Barat mengatakan kita berharapnya sih semua dalil-dalil itu ditolak oleh hakim. Nah, nanti mekanismenya akan bagaimana? Diserahkan saja atau kemudian dibacakan seluruhnya kesimpulan Ya. kalau biasanya? Oke, kalau di Jakarta saya bisa langsung menyimpulkan, Pak, diserahkan saja. Kalau di Jakarta diserahkan saja. Karena begitu padatnya persidangan di semua pengadilan di Jakarta. Tapi di Bandung, umpamanya mungkin di daerah itu bisa itu dibacakan. Atau karena menariknya perkara ini,
Karena atensi. Betul, mendapat atensi atau perhatian publik, itu maka publik juga diberi kesempatan untuk mengetahui apa sih yang disimpulkan oleh masing-masing pihak gitu. Saya kira hakim akan memerintahkan untuk membacakan gitu. Dan ya menurut saya itu bagus gitu, karena tidak membuat penasaran publik gitu ya. Semua akan mengetahui apa sih sebenarnya yang disimpulkan dari rangkaian proses pra-peradilan ini gitu ya, baik dari sudut pemohonnya yang pasti saya bilang tadi akan bilang terbukti tidak sah gitu ya penetapannya, atau dari sudut termohonnya, kepolisiannya yang pasti juga akan menyatakan bahwa argumen dari pemohon itu tidak terbukti dan apa yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik sudah sesuai dengan hukum dan prosedur yang memang ditentukan di dalam KUHAP seperti itu. Kita berharap begitu ya, publik tentu saja berharap dalam agenda terakhir hari ini, hari terakhir ini pembacaan kesimpulan ini benar-benar akan dibacakan. Jadi tidak hanya diserahkan, biar publik benar-benar melihat secara terbuka, karena kita tahu tentu saja di beberapa hari terakhir ini spotlightnya semuanya di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, karena kita kawal bersama ya Pak Fikar. Informasi lebih lengkap terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda pembacaan kesimpulan kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan memperlihatkan kepada Anda inilah situasi dan juga kondisi real time visual terkini langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana tim hukum dari Polda Jawa Barat dan juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini sudah berada di ruang sidang menantikan kehadiran dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang sudah hadir memasuki ruang sidang, dan kami akan ajak Anda langsung mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan hari ini.